Perbaikan penghasilan bagi para aparatur sipil negara atau ASN kini tengah digodok pemerintah melalui penerapan sistem perbaikan kesejahteraan ASN dalam Rencana Peraturan Pemerintah atau RPP tentang manajemen pegawai ASN. Penghasilan atau gaji ini nantinya akan terus disetarakan dengan gaji pegawai badan usaha milik negara atau BUMN. RPP tentang manajemen pegawai ASN itu sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. RPP itu harus selesai disusun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB dan instansi terkait lainnya maksimal 6 bulan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disahkan sejak 31 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo. PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PANRB, Yudi Wicaksono, mengatakan kesetaraan penghasilan atau gaji ASN itu dengan pegawai BUMN diharuskan demi mendukung sistem mobilitas talenta yang menjadi amanat Undang-Undang ASN terbaru. Tanpa adanya perbaikan penghasilan, menurutnya mobilitas tidak akan terjadi. Dengan perbaikan ini, ia memastikan tak akan ada lagi ketimpangan penghasilan yang membuat pegawai BUMN enggan menjadi ASN, sedangkan ASN, termasuk PNS dan PPPK, sangat ingin menjadi pegawai BUMN. Maka, penghasilan ASN pun menurutnya akan ditinjau nantinya minimal setiap 3 tahun sekali dengan mengacu pada gaji atau penghasilan tertinggi pegawai BUMN. Melalui perbaikan sistem kesejahteraan itu, maka pemerintah akan memperkenalkan skema remuneration mix yang baru, yakni pendapatan tetap atau gaji ASN akan lebih tinggi dari insentifnya. Selama ini, gaji ASN menurut pemerintah jauh lebih rendah dari komponen insentif seperti tunjangan melekat dalam anggaran belanja pegawai. Dalam perbaikan skema remuneration mix ini, komponen penghasilan ASN paling besar adalah gaji dengan porsi 40%, sedangkan insentif atau yang diistilahkan dengan variabel porsinya sebesar 30%, lalu benefit dengan porsi 25%, dan terakhir untuk peningkatan kualitas dengan istilah learning sebesar 5%. Jadi, kami semangatnya satu, bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan mensejahterakan ASN. Tuntutan kita ke depan, organisasi kita semakin ramping, ASN kita semakin agil, harapannya akan lebih sejahtera lagi, ungkap Yudi. Demi menopang peningkatan kesejahteraan itu, maka pola rekrutmen ASN juga menurutnya akan berubah ke depan, tidak hanya melalui metode seleksi terbuka, melainkan melalui skema referral, melalui agen, hingga headhunting. Tujuannya untuk mendapat pegawai yang paling berkualitas di pasar tenaga kerja. Banyak metode yang akan kita perkenalkan, intinya kita ingin dapatkan talent terbaik di pasar di luar sana. Saat ini, kita posisi ASN itu pilihan mendekati pilihan terakhir talent-talent itu. Mereka itu inginnya ke perusahaan-perusahaan multinasional. Menjadi ASN itu pilihan terakhir jangan-jangan, ucapnya. Nah, kita ingin compete itu dengan mereka-mereka yang perusahaan-perusahaan multinasional itu, bagaimana kita bisa mendapatkan talent terbaik itu, karena kita sudah memperbaiki bagaimana kesejahteraannya, tegas Yudi.